Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nadia, mahasiswa Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM angkatan 2024 dengan NIM 24545157 TK 60612 akan memaparkan hasil penugasan ujian susuan mata kuliah petrologi. Yang pertama, kita harus menjelaskan cara mendeskripsikan batu pasir klastik sesuai klasifikasi Petty Jones 1975. Yang mana pada klasifikasi ini kita hanya berpegang pada banyak sedikitnya matriks, dan yang kedua itu adalah komposisi penyusun batuan tersebut. Dimana ketika matriksnya kurang dari 15%, dia akan dikategorikan sebagai ironite, dan ketika matriksnya 15% sampai 75%, dia akan dikategorikan sebagai wakes, dan ketika matriksnya lebih dari 75%, dia akan dikategorikan sebagai mudstone. Dan yang kedua, berdasarkan komposisi mineral penyusun batu pasir, ini dibedakan menjadi kuarsa, feldspar, dan litik fragment. Yang mana kalau untuk feldspar itu bisa termasuk perthite, plagioclase, dan K-feldspar. Kuarsa tersendiri termasuk monokristalin dan polikristalin, serta pada litik fragment itu biasanya fragmen pada batuan sebelumnya seperti shale, fillet, schist, chert, batuan vulkanik, dan lain sebagainya. Dan pada klasifikasi QFL ini, kita akan melakukan pengeplotan, di mana ketika kuarsanya lebih dari 90%, dia akan masuk ke quartz ironite di bagian ujung sini, dan ketika dia lebih banyak feldspar dibandingkan litik, dia akan masuk ke plot arkosik ironite di bagian sini, dan ketika dia lebih banyak litiknya dibandingkan feldsparnya, dia akan masuk ke plotan litik frag ironite yang ada di bagian kanan, dan ketika dia litik atau feldsparnya antara 5-25% dan lebih banyak kuarsanya, dia akan masuk ke subarkos atau subli ironite di bagian tengah ini. Dilanjutkan pada pemberian penjelasan tentang struktur sedimen dan hubungannya dengan genesa, yang mana struktur sedimen itu sendiri berdasarkan Petty Jones 1975 bersama dengan ukuran butir dan komposisi mineralnya mungkin merupakan fitur batu pasir yang paling penting untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan dan paleografinya, yang mana berdasarkan strukturnya tersebut kita bisa membagi menjadi 4. Yang pertama, struktur erosi. Struktur erosi itu terjadi ketika proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum sedimen baru mengendap di atas suatu pelapisan, serta oleh partikel-partikel yang mengikis permukaan sedimen yang telah ada. Lalu, struktur erosi ini dibagikan menjadi 2, yaitu soil mark, dan yang kedua itu channel and scores. Soil mark sendiri itu adalah struktur erosi yang terdapat pada bagian atas atau dasar dari suatu perlapisan, berdasarkan box 1992, yang mana dalam penentuan genesa yang sangat penting sebagai indikator dalam arah arus purba dan juga endapan arus lautnya atau turbidity-nya, yang mana pada soil mark ini menunjukkan jika dia terjadi di setting geologis laut dalam. Dan pada soil mark dibagi menjadi 2, yaitu groove cast dan flood cast. Pada groove cast sendiri, itu proses terbentuknya terjadi ketika suatu objek, misalnya kerikil ataupun fragmen lumpur yang terbawa oleh arus air menggesek dan membuat alur, memanjang pada lapisan batu lumpur yang lunak. Alur yang terbentuk tersebut kemudian segera diisi oleh batu pasir dari arus yang lewat di atasnya. Setelah sedimen mengeras dan lapisan lumpur yang melapisnya terkikis, memberikan bentukan yang khas, ada seperti punggungan ridge memanjang ataupun parit, lurus atau sedikit bergelombang pada dasar batu pasir. Arah punggungan ini secara langsung menunjukkan arah arus purba yang membawa objek tersebut. Yang kedua adalah flood cast. Flood cast terbentuk ketika pusaran air atau turbulen pada arus kuat mengikis cekungan berbentuk sendok di dasar batu lumpur yang lunak. Cekungan yang baru terbentuk ini kemudian segera diisi oleh batu pasir yang dibawa oleh arus di atasnya. Setelah itu, sedimen itu mengeras dan lapisan batu lumpur yang melapisnya terkikis. Cetakan positif pasir dari cekungan tersebut akan menonjol di bagian bawah lapisan batu pasir dan menunjukkan arah datangnya arus purba, yang mana bentuknya itu akan seperti cetakan menonjol seperti lidah-lidah yang ada di permukaan batu lumpur. Lalu yang kedua itu adalah channel and scores. Channel and score itu adalah cetakan gerusan yang memotong bidang perlapisan ataupun laminasi. Nah, channel ini memiliki ukuran hingga beberapa kilometer, sedangkan scores hanya memiliki ukuran yang lebih kecil. Yang kedua adalah struktur pengendapan, yang mana strukturnya terjadi ketika pengendapan itu ketika suplai sedimen terendapkan. Dan ada beberapa jenisnya, yaitu ada perlapisan laminasi, silang siur, graded bedding, dan lain sebagainya.
Yang ketiga itu adalah struktur pasca pengendapan, yang mana terbentuk setelah proses pengendapan itu terjadi, terutama oleh proses deformasi sebelum terjadinya pembatuan secara sempurna. Contohnya slide and slump, convolute bedding, dan load cast. Dan untuk load cast sendiri, itu terjadi ketika ada pembebanan tidak merata dari pasir yang lebih padat ke lumpur yang belum terkonsolidasi dan jenuh air, memiliki bentukan melengkung ke bawah, tidak beraturan akibat pembebanan oleh material kasar di atasnya. Genesnya sendiri itu bisa terbentuk akibat ketidakstabilan gravitasi segera setelah pengendapan itu terjadi, seringkali dipicu oleh pengendapan cepat ataupun gempa bumi, dan terjadi di lingkungan apapun di mana pasir mengendap di atas lumpur. Yang kedua itu convolute bedding, yang mana bentuknya itu seperti pelapisan yang berbelit-belit, dan itu disebabkan oleh likuifikasi dan deformasi plastis dari sedimen jenuh air, yang mungkin dipicu oleh guncangan seismik atau pengendapan cepat. Dan genesanya itu ketidakstabilan sedimen sink depositional atau saat pengendapan. Yang ketiga itu adalah slide and slump. Slide and slump ini terjadi sebagai jejak atau bekas pergeseran suatu massa batuan pada tubuh batuan, yang mana membuat pada perlapisan batuan tersebut bentuknya seperti melengkung seperti ini. Dan yang ketiga atau yang keempat ataupun yang terakhir itu adalah struktur biogenik. Yang pertama itu kita mempelajari tres fosil, yang mana tres fosil itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah burrows. Burrows itu adalah jejak-jejak aktivitas organisme seperti lubang galian akibat penggalian suatu organisme. Yang kedua itu tracks, akibat penjejakan atau jejak merayap suatu organisme. Yang ketiga, dan bisa diakibatkan seretan bagian tubuh suatu organisme atau trails. Hal ini menjadi indikator penting lingkungan pengendapan tertentu. Misalnya, jejak galin yang melimpah seringkali menunjukkan lingkungan laut dangkal yang kaya oksigen. Jenis jejak fosil tertentu bisa sangat spesifik untuk lingkungan tertentu, misalnya ichnofacies. Yang ketiga, kita menjelaskan tentang tekstur kalsit pada batuan sedimen karbonat yang sebagai alochem, mikrit, dan sparit, yang mana berdasarkan teksturnya itu dibagi menjadi tiga. Pada butiran karbonat ataupun alochem, ini adalah partikel karbonatan yang terbentuk di dalam cekungan pengendapan dan kemudian mengalami transportasi sebelum pengendapan berakhir. Mereka adalah analog fungsional butiran detrital dalam batuan silisi klasik. Nah, contohnya itu bisa ooid, peloid, oncoid, bioklas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu mikrokristalin ataupun kalsit, yang mana pada masa dasar berukurannya lempung atau kurang dari 4 mikrometer dan terdiri dari kristal-kristal kalsit mikrokristalin dan terbentuk dari presipitasi kimiawi, aktivitas bakteri ataupun fragmentasi halus dari alga ataupun cangkang. Nah, kehadiran mikrit dalam jumlah besar menunjukkan jika dia terjadi di lingkungan berenergi yang rendah. Yang ketiga, atau sparit kalsit ataupun sparit adalah semen kalsit yang lebih kasar. Biasanya ukuran kristalnya lebih dari 10 mikrometer dan mengisi pori-pori antar batuan setelah pengendapan. Ini terbentuk melalui presipitasi kimiawi dalam ruang pori dan menunjukkan jika terjadi di lingkungan berenergi tinggi atau pori-pori yang bersih dan dari lumpur. Yang terakhir, itu adalah kita harus menjelaskan metode dalam melakukan deskripsi batuan sedimen di lapangan dan disajikan dalam bentuk yang datang terbaik, yang mana berdasarkan Prothero dan Schwab tahun 2005, terdapat beberapa identifikasi dalam mendeskripsikan batuan sedimen di lapangan. Pertama itu adalah warna. Warna itu mencerminkan warna mayoritas mineral penyusun batuan dan sangat terkait dengan komposisi batuan tersebut, yang mana dikontrol oleh warna butiran, matriks, ataupun semen. Misalnya, ketika ada yang berwarna merah ataupun coklat, biasanya didominasi dari komposisi oksida besi, dan ketika berwarna hitam dimungkinkan dari material organik. Dan yang kedua, tekstur sedimen. Tekstur sedimen itu sendiri adalah hubungan antar butir ataupun mineral penyusun batuan sedimen, yang mana dalam tekstur itu kita mengidentifikasi mulai dari ukuran butir, morfologi butir, ataupun hubungan antar butir itu sendiri. Dari identifikasi tekstur, kita bisa mengetahui besar energi dan jarak suatu batuan sedimen itu tertransportasi. Yang ketiga, struktur sedimen. Struktur sendiri adalah hubungan antar kelompok butiran dan merupakan fitur batu pasir yang paling penting untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapannya dan bagaimana bumi terlihat di masa lalu atau paleografinya. Untuk struktur sedimen sendiri sudah dijelaskan di slide PPT sebelumnya. Lalu yang keempat, komposisi mineral. Menurut Tucker 1991, itu adalah dominasi suatu mineral penyusun batuan.
dan itu mempengaruhi penamaan dalam klasifikasi batuan sedimen nantinya. Contohnya batu pasir kuarsa, breksi, ataupun batuan karbonatan yang didominasi oleh mineral seperti kalsit dan dolomit. Yang kelima itu kandungan fosil. Fosil sendiri dalam batuan sedimen dapat berupa mikrofosil maupun makrofosil. Fosil bisa digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan pengendapan, bentonik, dan umur relatif batuannya atau planktonik, sehingga bisa menentukan waktu terbentuknya batuan sedimen tersebut dan keterkaitannya dengan paleografinya. Yang terakhir adalah geometri batuan sedimen. Geometri batuan sedimen seperti yang dijelaskan oleh Sally pada tahun 2005 mengacu pada bentuk, ukuran, dan susunan lapisan batuan sedimen, serta hubungannya dengan lingkungan pengendapan asalnya. Ini adalah studi tentang bagaimana batuan sedimen terakumulasi dan membentuk fitur-fitur yang dapat diamati di lapangan secara langsung. Dan untuk referensi yang saya gunakan itu menggunakan buku Sand and Sandstone dari Patty John, dan yang kedua itu dari materi asisten laboratorium geologi Ban Galian untuk praktikum petrologi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaiannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.